Pemirsa selengkapnya terkait Wisma Atlet di lockdown dan juga penanganan COVID-19 setelah masuknya varian Omikron ke Indonesia. Bergabung bersama kami Alexander Ginting, Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Selamat sore Pak Ginting. Selamat sore, salam sehat. Baik, Pak Alex, ini Wisma Atlet sudah menerapkan lockdown untuk mencegah masuknya Omikron lebih banyak di Indonesia. Dari Satgas, apa yang akan dilakukan untuk mencegah hal tersebut? Yang pertama adalah bahwa varian baru sudah dilaporkan di Wisma Atlet dan ini hasil penemuan laboratorium genome whole sequencing. Jadi artinya dengan sudah dilaporkannya ada satu kasus, berarti kesiapsiagaan, kewaspadaan harus ditingkatkan. Nah, salah satu yang harus dilakukan adalah bahwa setiap ada lonjakan kasus atau setiap ada penemuan kasus, maka harus dilakukan kontak tracing. Nah, kontak tracing ini untuk melihat dari mana sumber penularan dan bagaimana pola penularan berlangsung di daerah setempat. Jadi 2 minggu ke belakang itu harus ditelusur. Jadi tepat itu dilakukan lockdown dan kemudian membatasi orang keluar masuk dan sekaligus dilakukan pelacakan kontak di mana di situ akan berperan 3T, yaitu tracing, testing, dan treatment. Nah, bagaimana untuk kita semua, tentu kembali lagi bagaimana menerapkan protokol kesehatan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kemudian untuk di daerah sektor hulu, itu 3T nggak boleh kendor. Kendati pun kasus sudah landai, kendati pun kasus sudah banyak turun, angka di rumah sakit juga turun, tapi tracing ini masih harus berjalan terus sepanjang kita masih dalam situasi pandemi. Baik, Pak Alex, kalau untuk petugas kebersihan yang dinyatakan positif COVID-19 varian Omikron, ini kan hasilnya sampelnya sudah diuji coba di laboratorium beberapa hari yang lalu. Hasil tracingnya sudah adakah, terjangkit dari mana? Karena mengingat yang bersangkutan ini tidak pernah keluar negeri, Pak. Ya, yang jelas dia bekerja di daerah terinfeksi. Dia bekerja di zonasi merah, di daerah isolasi ataupun di rumah sakit atlet yang sudah ditetapkan memang untuk mereka yang positif gejala ringan dilakukan perawatan di sana. Jadi memang areanya adalah area terinfeksi. Jadi sekarang kita harus menelusur 2 minggu terakhir dia berada dengan siapa, ada di area mana, dan ketemu dengan siapa saja. Kalaupun dia keluar area tersebut, dia bertemu dengan siapa saja, ini semua harus dicatat dan dilakukan testing. Kita harus klasifikasi. Yang dia ketemu itu apakah ada yang kontak erat statusnya, ada yang bergejala, atau ada yang terkonfirmasi. Jadi dari sini memang harus dikerjakan, dan ini oleh tim surveillance yang sudah terlatih. Tidak boleh tim surveillance yang copotan saja. Jadi ini memang yang sudah harus disiapkan dan sudah dilatih tim surveillance oleh Satgas Kesehatan ataupun oleh dari Dinas Kesehatan DKI. Baik, Pak Alex, dengan kondisi yang bersangkutan ini bekerja di Wisma Atlet, daerah yang kemungkinan terjangkit virus Omikron ini, apa ini artinya kemungkinan besar memang ada seseorang yang dikarantina di Wisma Atlet yang dari luar negeri memang terjangkit Omikron namun belum terlacak, begitu? Jadi kemungkinan besar adalah ada pekerja migran, ataupun ada pelajar, ataupun ada mahasiswa, ataupun ada yang datang dari luar negeri, diduga dengan kontak erat, kemudian dilakukan isolasi, dan akhirnya dia positif. Ini bisa salah satu skenario-nya. Atau skenario berikutnya adalah yang datang dari luar, dan kemudian masuk ke karantina. Setelah di karantina, setelah dilakukan pemeriksaan cek pertama ataupun cek kedua, maka dia positif dan kemudian dirawat di rumah sakit atlet. Jadi yang di rumah sakit atlet itu pasti semua sudah positif yang dirawat. Nah, di dalam itu kan ada beberapa komponen. Ada komponen perawatan, dokter dan nakes, dan kemudian ada pasien, dan kemudian ada pendukung seperti cleaning service, bagian administrasi, dan bagian lainnya. Jadi mereka ini yang kontak dan kemudian menjadi sakit. Jadi mereka yang kontak erat akhirnya menjadi kasus terkonfirmasi. Ini yang harus dilacak terus. Baik.
Baik, masih terus dilacak. Pak Alex, kalau tidak salah kemarin ada 3 orang WNA dari Cina yang masuk ke bandara melalui Bandara Samratulangi Manado. Ini dinyatakan possible atau kemungkinan besar terjangkit Omikron, dan 5 orang di Bandara Soekarno-Hatta ada WNI dari Amerika dan Inggris juga possible terjangkit virus COVID-19 jenis Omikron. Hasilnya sudah adakah? Jadi gini, ini harus yang diluruskan. Hasil pemeriksaan genome whole sequencing berbeda dengan hasil pemeriksaan PCR. Kalau hasil pemeriksaan PCR, kalau dia positif disebut dengan terkonfirmasi. Kalau hasil pemeriksaan genome whole sequencing, itu adalah sampel yang PCR-nya positif, sudah sakit, dikirimlah ke genome whole sequencing, maka diidentifikasilah dia sebagai varian Omikron atau varian Delta atau varian Alpha atau varian Beta. Jadi yang namanya suspek Omikron, possible Omikron, probable Omikron itu nggak ada. Karena Omikron itu pemeriksaan genome whole sequencing yang mengidentifikasi apakah jenis mutasi yang mana. Jadi kalau misalnya disebut dengan possible COVID ya mungkin. Jadi probable COVID bisa, kasus terkonfirmasi bisa. Tapi itu COVID secara klinis. Tapi kalau dia sudah PCR-nya positif, maka kita katakan terkonfirmasi. Kalau dia hanya bergejala, bisa saja kita katakan suspek COVID. Tapi suspek Omikron nggak bisa. Jadi dalam hal ini yang harus clear. Jadi bahwa mereka yang sampelnya PCR positif, itulah yang dikirim untuk pemeriksaan genome whole sequencing. Dari genome whole sequencing kita dapat apakah ini Delta, Omikron, Beta, Alpha, ya gitu. Pak Alex, hasil untuk mengetahui apakah itu Delta atau Omikron atau varian lainnya berapa lama, Pak? Jadi ini ada 8 laboratorium sekarang yang sedang dikembangkan dan disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Paling banyak di Jakarta ya. Dan kemudian memang di Samratulangi sudah disiapkan juga. Jadi dalam hal ini prosesnya itu ada yang sampai seminggu, sampai 10 hari, tapi ini sedang diintensifikasi oleh pemerintah supaya bisa lebih cepat. Baik, dan ini adalah pemeriksaan yang sophisticated, high technology ya, dibandingkan dengan pemeriksaan lainnya. Baik, semoga nanti hasilnya bisa lebih cepat lagi. Terima kasih Pak Alexander Ginting untuk informasinya bersama kami dari Satgas COVID-19. Selamat sore Pak Alex.